Pemirsa, Rabu kemarin pentolan grup band Dewa Ahmad Dhani bersama Didit sang manajer dan pengacaranya mendatangi Polres Jakarta Selatan berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Endol Giovanni, pemilik sebuah event organizer terhadap Didit. Kejadiannya berawal dari kekecewaan Endol terhadap manajemen Dewa dan Dhani yang tidak memakai jasanya pada tur Dewa tahun 2002 lalu. Padahal sebelumnya, Dhani termasuk Didit baru 1,5 bulan yang lalu menikah, Uya dan Astrid sudah dikejutkan dengan kehadiran calon bayi di rahim Astrid. Padahal 2 hari setelah menikah, Astrid sempat terserang gejala tipes yang membuatnya harus beristirahat total. Reaksi awal kaget dan khawatir. Karena selama menjalani pengobatan, Astrid mengkonsumsi berbagai macam obat untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Uya dan Astrid pun segera mendatangi dokter kandungan untuk berkonsultasi. Aku tes pack dulu, ternyata positif. Tapi kita nggak ke dokter nggak apa, cuman agak worried juga karena kan abis sembuh dari tipes ya, gejala tipes takutnya kenapa. Pas aku masuk cuman dilihat, diperiksa udah gitu cuman dibilang di USG gitu ya. di USG gitu, dokter cuma bilang udah nggak usah khawatir. Mengetahui janin dalam tubuh Astrid yang berusia 3 minggu baik-baik saja, Uya dan Astrid pun baru benar-benar merasa berbahagia menyambut kehadiran buah cinta mereka. USG-nya kan agak berjauhan. Terus di USG kan itu kelihatan masih kecil ya, masih titik gitu, seperti titik. Dia langsung lari-lari, mana, coba lihat, mana. Aku tuh yang ketawa aja, penasaran mana sih, yang mana dok, yang mana. Terus akhirnya di zoom gitu sama dokter, ini nih, oh yang itu, katanya kok kecil ya. Ya waktu pertama kali tahu juga ngasih tahu ke nyokap gitu. Gua nggak biasa gitu kan ngasih tahu. Masa, aduh. Jadi bingung bolak mondar-mandir gimana ngasih tahu kamu deh gitu. Aku bilang wah kalau sama ibuku kan aku pasti yang ngomong kan kalau dia gantian dong. Maksudnya kalau ibunya dia kan harus mamanya dia harus dia kan. Akhirnya gini aja. Akhirnya dengan pelan-pelan langsung kasihnya test pack-nya. Ibu bingung, mama bingung kan. Terus dia kabur kurang ajar. Aku yang di depan gini. Apa ini katanya? Dia ngeliat-ngeliat kok dua artinya apa katanya? Positif. Oh kok gak bilang-bilang. Seperti umumnya wanita yang tengah hamil muda, kebiasaan ngidam juga dialami oleh Astrid. Yang paling repot saat Astrid yang sedang menemani Uya syuting film layar lebar di Australia, menginginkan soto Betawi dan nasi uduk. Nasi uduk loh di Australia. Itu kan Soto Betawi. Soto Betawi. Ribet kan gue malam-malam. Gado-gado. Malam-malam nyari, untung dapat semua ya. Alhamdulillah. Dapat semua. Tanya-tanya sama orang-orang Indo yang di sana. Kebetulan gitu, Pak Richard juga dapat sponsor kan dari sana, namanya Nasi restorannya uduk. Nasi Uduk. Dan nasi uduk di situ. Terus kalau soto Betawi ada yang nyariin, jadi ada mahasiswa Indonesia yang sana yang mau apa, mau soto Betawi dicariin sama dia malam-malam. Satu lagi keinginan Astrid yang sulit dipenuhi Uya saat Astrid begitu mengidam-idamkan seekor kucing. Terakhir dia ngidamnya kemarin ngidam kucing. Seperti kucing kan gue ngeri. Kalau kucing kemarin gue punya kucing ada 14 biji aja gue sebelum kakak gue kawin udah dikasih-kasihin gitu dari dulu. Terus ya sekarang ya udahlah mau binatang akhirnya beli anjing kecil banget segini mini pom ada tuh lagi tidur. Ya udah tapi gue bilang dia boleh anjing cuman ya udah jangan dipegang, cuman buat lucu ngeliat mainan anjing kecil. Ya kalau misalnya sampai dipegang gue jual lagi gitu. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari, pilihan kabar seperti ini kami hadirkan khusus untuk Anda. Pemirsa, Rabu kemarin pentolan grup band Dewa Ahmad Dhani bersama Didit sang manajer dan pengacaranya mendatangi Polres Jakarta Selatan berkaitan dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Endol Giovanni, pemilik sebuah event organizer terhadap Didit. Kejadiannya berawal dari kekecewaan Endol terhadap manajemen Dewa dan Dhani yang tidak memakai jasanya pada tur Dewa tahun 2002 lalu. Padahal sebelumnya, Dhani termasuk Didit telah sepakat untuk menggunakan jasa Endol dan event organizer miliknya untuk menangani setiap konser Dewa. Tanpa pemberitahuan, Dhani menarik janji yang sudah diucapkannya dan menggunakan jasa event organizer lain untuk menangani konser Dewa. Kekecewaan Endol pun ia ungkapkan dalam bentuk pemukulan. Saya nggak ngerti, orang kan semua udah tahu bukan rahasia umum Pak. Saya manajer, tapi kan saya hanya melakukan tugas aja gitu loh. Mas Dol tahu lah, manajer di sini di Indonesia, semua band di sini apa kata artisnya, ya kan? Saya kok dipukulin kayak
nggak manusiawi begitu. Menurut Zemi, Mas Endol merasa disepelekan oleh Dewa. Karena tur Dewa tidak bisa ditangani Mas Endol, namun dilaksanakan oleh pihak lain. Sebenarnya hubungan kerjasama seperti apa yang terjalin antara Dewa dengan Endol Giovanni? Dari dulu nggak pernah di Dewa Endol itu, jangan sampai salah. Dari dulu tidak pernah menjadi manajer, tidak pernah menjadi promotor, dan tidak pernah ada hubungan bisnis apapun. Menurut Endol, persoalan dengan Didit sebenarnya hanyalah urusan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan masalah pekerjaan dan grup band Dewa. Sebenarnya persoalan antara dirinya dan Didit pun telah diselesaikan malam itu juga. Ia pun tidak menyangka kalau pada akhirnya Didit dan Dani membawa persoalan yang sudah berakhir itu ke Polres Jakarta Selatan. Saya hanya punya masalah dengan orang yang bernama Didit Dada. Dan malam itu masalahnya sudah diselesaikan dengan baik. Sudah nggak ada masalah sebetulnya. Saya tidak punya masalah apapun juga dengan Dewa Band maupun personil-personil. Lalu bagaimana komentar Didit dan Dani mengenai hal itu? Siapa yang bilang damai? Tidak ada penyelesaian waktu itu. Endingnya dia meninggalkan kita sambil memberikan ancaman itu. Tapi kalau kamu kurang aja, aku yang jaga Mas Bang lepas. Oke? Saya sama saya jaga yang lepas. Saya nggak peduli kamu. Loh, peduli saya di manajer saya. Saya tidak peduli kamu. Ya terserah, mau lepas sekarang? Oh. Sini aja langsung sekarang. Gak usah banyak ngomong, Mas. Itu udah ancaman Pak itu ya. Oh, biarin aja. Nah. Itu ancaman itu. Tampaknya peristiwa pemukulan Selasa malam lalu itu bakal berbuntut panjang. Karena Rabu malam lalu, usai wawancara dengan Kabar Kabari, Endol dijemput oleh pihak polisi Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan. Pemirsa, saya akan mengawali Kabar Kabari Minggu kali ini dengan kisah perjalanan karir dari grup band asal Surabaya. Mereka adalah Padi. Grup band ini berdiri pada tahun 1996 dan telah menghasilkan 2 album yang sangat sukses di pasaran. Dan sekarang mereka melebarkan album ketiga yang katanya terjual sebanyak 500 keping per minggunya. Dan ternyata kesuksesan tidak diraihnya begitu saja. Bagaimanakah lika-liku perjalanan karir mereka? Mari pemirsa, kita ikuti penuturan dari grup band Padi. Hanya dalam seminggu setelah dirilis sudah terjual 500.000 kopi. Itulah prestasi terbaru yang berhasil dicatat kelompok musik Padi lewat album terbaru mereka yang berjudul Save My Soul. Capaian terbaru ini jelas makin memperpanjang catatan prestasi band asal Surabaya yang terbentuk pada tahun 96 itu. Cikal Bakal Padi adalah sebuah kelompok musik yang menamakan dirinya Soda dengan personil Andi Fadli Arifudin, Satrio Yudi Wahono atau Piu, Ari Trisosianto, Rindra Risyanto Nur, dan Surendro Prasetyo atau Yoyo. Sebelum mereka bergabung dalam Soda, masing-masing personil sudah menampakkan bakatnya yang besar di bidang musik. Piu misalnya sudah ngeband sejak SMP, malah ketika sudah duduk di bangku SMA, kerap manggung bersama grup rock Kristal dan Rotor. Sedang Ari memang tumbuh dari keluarga musisi. Ketika remaja, Ari sempat membentuk grup band dan bersama Rindra saat kuliah, ia tergabung dalam grup band Warna. Begitu pula Rindra, sejak kecil sudah mahir memainkan beberapa instrumen musik dan saat remaja berhasil menyabet predikat basis terbaik 3 kali berturut-turut. Begitu pula dengan Yoyo. Sang drummer yang sudah mahir menggebuk drum sejak usia 7 tahun itu, sempat pula dinobatkan menjadi drummer terbaik se-Jawa dan Bali, juga drummer terbaik se-Indonesia. Fadli juga tidak jauh berbeda. Sejak kecil suka bersenandung, tapi baru setelah duduk di bangku SMA, ia bisa memainkan gitar cukup lumayan. Setelah mengusung nama Padi, mereka sering tampil di berbagai acara, terutama musik kampus. Dan sejak saat itu pula, upaya untuk masuk dapur rekaman mulai dirintis. Tapi sayang berbagai prestasi yang dimiliki para personilnya tidak menjamin semua berjalan mulus. Demo yang mereka kirimkan beberapa kali tidak ditanggapi perusahaan rekaman. Baru pada tahun 98, salah satu lagu mereka yang berjudul Sobat masuk dalam album kompilasi Indie 10 keluaran Sony Music Indonesia. Sejak saat itu, jalan mereka untuk terjun di kancah industri musik mulai lapang. Hal itu terbukti setahun kemudian saat album pertama Padi yang bertajuk Lain Dunia dilempar ke pasaran. Hasilnya sungguh di luar dugaan. Pasar menyambut dengan sukacita dan ratusan ribu kopi terjual.
Beberapa lagu seperti Begitu Indah dan Mahadewi mampu bercokol di tangga lagu teratas selama berbulan-bulan. Padi pun akhirnya masuk pada jajaran band papan atas di tanah air. Tapi seperti filosofi Padi, semakin berisi semakin merunduk, menanggapi...